Halo semuanya, hari ini aku mau cerita ke teman-teman gimana caranya aku bisa lolos di dua universitas ternama di Indonesia ini sebagai fresh graduate di tahun yang sama. Kemudian aku juga nggak ikut bimbel untuk lolos tes ini. Dan yang terakhir, aku belajar ini tuh nggak nyampe 1 bulan. Dan di akhir video aku juga bakal kasih tahu ke teman-teman apa aja sih referensi pembelajaran aku. Kita masuk ke kilas balik sedikit. Aku mau cerita sedikit kalau aku itu lulus sarjana di tahun 2024 ini, bulan Mei tepatnya. Aku juga merupakan angkatan tahun 2020, bener banget, angkatan COVID. Nah, setelah aku lulus, aku memang berencana ingin masuk ke Pascasarjana. Sebelum aku ikut Pascasarjana ini, aku memang sudah mencari sedikit informasi mengenai kampus yang linear dengan jurusanku. Jurusanku ini adalah Kesehatan Masyarakat. Kebetulan, setelah aku wisuda di bulan Mei akhir, ada 2 universitas yang sedang membuka pendaftaran Pascasarjana. Sebelum akhirnya teman-teman berpikir untuk mau lanjut S2, aku sangat menyarankan untuk berpikir dulu lebih matang mau apa enggak untuk lanjut S2, karena ini butuh pertimbangan yang besar banget menurutku. Lanjut S2 ini biayanya tuh nggak dikit, dan juga sebagai fresh graduate tentunya kita pasti akan berpikir dong gimana caranya tidak menyusahkan orang tua. Dan salah satu caranya adalah teman-teman ikut beasiswa. Jadi teman-teman itu jangan bosan untuk mencari informasi kapan beasiswa dibuka dan kapan informasi dibukanya penerimaan mahasiswa baru. Aku juga mau kasih tahu informasi bahwa di Universitas Indonesia itu biaya pendaftarannya itu segini, dan di Universitas Diponegoro biaya pendaftarannya segini. Setelah teman-teman berdaftar, kita lanjut lagi ke tips and trick mana caranya untuk belajar nggak nyampe 1 bulan versi aku, oke? Nah, tips and tricknya adalah teman-teman, selama 1 bulan sebelum tes, aku mengumpulkan banyak sekali materi. Kita bedah soal sedikit aja. Tes ujian mandiri Universitas Diponegoro dan SIMAK UI ada 2 tes, yaitu ada TPA dan juga bahasa Inggris. Dan di ujian mandiri Universitas Diponegoro itu ada tes wawancaranya. Jadi di TPA ini ada 3 soal. Pertama itu soal bahasa, soal matematika, dan yang ketiga itu soal penalaran. Soal selanjutnya itu ada soal bahasa Inggris, tapi itu terpisah dari TPA. Selama 1 bulan aku mencari materi untuk dipelajari. Sebelumnya aku juga mau kasih tahu teman-teman kalau aku itu kekurangan di pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sama yang kayak aku, kurang di pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Tapi teman-teman tenang aja, karena aku bakal kasih tahu referensinya. Dan matematikanya ini jujur nggak terlalu rumit. Nah, matematikanya itu yang di Pascasarjana lebih mudah sedikit dibanding yang tes sarjana. Walaupun memang SIMAK UI itu udah terkenal dengan soalnya yang susah, tetapi kalau bagian matematikanya aku jujur lebih mudah yang Pascasarjana dibanding SIMAK UI. Aku mau kasih tahu perbedaan antara soal di ujian mandiri Undip dan SIMAK UI. Nah, dari segi bahasanya, kalau di SIMAK UI menurutku lebih bisa masuk akal untuk kita pelajari. Kalau di Undip, ujian mandiri Undip, menurutku lebih susah di part bahasanya. Kemudian di segi matematikanya, soal matematika, di SIMAK UI matematikanya itu lebih susah dibanding dengan Diponegoro. Dan yang terakhir itu ada soal penalaran. Kalau penalarannya menurutku seimbang. Di Diponegoro juga bisa aku kerjakan, alhamdulillah, dan di SIMAK UI juga aku bisa mengerjakannya. Jadi menurutku itu seimbang untuk penalarannya. Kemudian untuk di tes bahasa Inggrisnya, di SIMAK UI bahasa Inggrisnya itu menurutku agak susah karena banyak banget kosakata yang jarang terdengar. Oke, itu perbandingannya. Nah, kita lanjut lagi. Aku selama 1 bulan itu cari materi di beberapa referensi. Jadi teman-teman bisa lihat referensinya, description box-nya. Nanti bakal aku kasih tahu link pembelajaran YouTube. Karena aku banyak belajar itu dari YouTube sejujurnya. Kemudian ada soal-soal TO-nya juga untuk SIMAK UI. Kita kerucutkan sedikit. 1 minggu sebelum tes, itu aku baru belajar. Belajarnya itu juga aku menyicil. Nggak benar-benar setiap hari aku belajar. Jadi kapan aku mau belajar, aku belajar.
kapan aku belum mau belajar, aku nggak belajar. Tapi aku memang ada beberapa waktu yang memang pembelajarannya itu nggak harus dilihat secara soal, ngerti nggak sih? Jadi saat aku melakukan pekerjaan rumah, itu aku dengerin YouTuber yang menyelesaikan soal bahasa Inggris Simak UI. Kalau itu kan kita bisa ngerjain pekerjaan rumah sambil kita ngelihat sedikit ya, banding dengan soal matematika. Kalau soal matematika itu kan kita harus ngelihat soalnya secara langsung, kemudian kita harus perhatikan gimana dapatnya rumus sekian, cara mengerjakan bagaimana. Kalau misalnya kita kehilangan satu part, udah pasti itu bakalan susah untuk selanjutnya. Nah, jadi caranya soal bahasa Inggris aku cukup didengarkan dan melihat sedikit, oh oke, gitu caranya. Itu tips dari aku. Ada beberapa YouTuber yang kasih tahu kalau kita itu harus belajar dari jauh-jauh hari. Bahkan ada juga yang belajar dari beberapa bulan sebelumnya. Dan ada satu YouTuber yang kasih tahu bahwa kita itu harus istirahatkan otak kita dari pembelajaran itu H-1 sebelum tes. Dan menurutku itu sangat-sangat mempengaruhi karena otak kita itu lebih fresh. Untuk menjadi lulusan S2 itu pasti akan banyak pertimbangan, karena biasanya di suatu perusahaan atau tempat kerja itu mereka akan sangat mempertimbangkan lulusan S2 itu apakah akan mereka terima atau enggak, karena pertimbangannya itu banyak banget. Yang pertama, mereka itu nggak mau menggaji lulusan S2 itu lebih daripada yang berpengalaman. Nah, makanya tadi aku menyarankan teman-teman untuk pertimbangkan lebih dalam lagi mau lanjut S2 atau enggak. Dan alangkah lebih baiknya setelah fresh graduate dari sarjana untuk bekerja mungkin di 2-3 tahun, baru setelah itu lanjut ke S2, karena itu akan memberikan insight yang bagus juga untuk teman-teman setelah lulus S2. Di samping teman-teman lulus sebagai magister, teman-teman juga ada pengalaman pekerjaannya. Nah, nanti aku bakalan bahas juga ke teman-teman gimana caranya kita bisa dapat pengalaman pekerjaan sebagai fresh graduate. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.